Oke, kita sambut Ibu Mia. Selamat malam Ibu Mia. Selamat malam, Mbak Yusuf. Ya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, luar Ya, biasa. haleluya. Amin. Ya. Sukacita Ibu, semangat kan di dalam Tuhan Yesus? Amin, Pak. Amin, puji Ya. Tuhan, Pak. Semangat. Haleluya, dahsyat Tuhan Yesus. Oke, Ibu Mia, Ibu bisa ceritakan ya dari latar belakang Ibu dulu, terus kemudian bagaimana Ibu beralih ya setelah mengalami karya dari Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudusnya yang dinyatakan kepada Ibu. Jadi ini adalah perjumpaan pribadi dan teman-teman pada malam hari ini sudah menunggu kita di dalam kesaksian yang akan Ibu sampaikan. Oke, ruang dan waktu kami berikan kepada Ibu Mia. Silakan Ibu, sampaikan secara lengkap. Baik, terima kasih, Mbak Yusuf. Terima kasih, teman-teman, saudara semua. Selamat malam. Kiranya teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat saat ini. Dan juga saya berterima kasih untuk ruangan ini yang menyediakan, memberi kesempatan untuk saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Nama saya Casmiati. Saya berasal dari Kalirandu, Jawa Tengah. Maaf. Saya lahir dari keluarga Islam, tetapi saya bukan Islam yang fanatik. Jadi keluarga saya itu Islam yang awam, yang biasa-biasa saja. Saya juga belajar mengaji di pondokan di kampung saya, tetapi saya tidak memondok di situ. Saya hanya belajar mengaji, setelah itu pulang. Dan saya juga belum sampai tamat Al-Quran, baru sampai Iqra saja. Kalau keluarga saya, orang tua saya, itu buruh tani di desa kami, dan maaf saudara, saya agak tegang. Jadi keluarga saya buruh tani dan saya anak nomor 1 dari 3 bersaudara. Saya tidak bersekolah, saya hanya mengecap pendidikan hanya sampai kelas 1 SD, dan itu pun tidak setiap hari saya sekolah karena ibu saya kan buruh tani. Jadi setiap kali musim panen saya harus menjaga adik-adik saya, memasak, memandikan mereka, bersih-bersih rumah, jadi tidak ada waktu untuk sekolah. Jadi ketika saya naik kelas 2, saya putuskan untuk berhenti karena saya malu diejek-ejek teman. Kalau di kampung saya terkenal disebut cengek. Jadi maaf teman-teman ya kalau mungkin teman-teman menemukan channel saya kok namanya beda gitu. Itu nama panggilan saya di kampung karena seorangnya lemah, cengeng, dan suka menangis. Jadi semua orang mengenal saya sebagai cengek, bukan sebagai Mia. Di kampung saya tidak ada orang yang, maksudnya tidak ada gereja ya. Hanya ada satu keluarga, keluarga Kristen. Dan seringkali saya tidak tahu ya, kenapa saya kalau melihat mereka kok beda gitu. Jadi tanpa ada sebab, tanpa ada apa, kadang-kadang saya itu mencaci teman saya itu yang Kristen. Saya membenci mereka, dan di rumah mereka itu seringkali ada persekutuan doa. Tapi saya waktu itu kan masih kecil, saya tidak tahu kalau itu persekutuan doa. Jadi saya sering menyebut mereka itu Natalan. Dan suatu ketika saya main ke rumah teman saya yang Kristen itu, dan
Saya melihat Alkitab ada di meja depan. Waktu itu kan memang saya belum lancar menulis, tapi saya sudah bisa membaca. Jadi saya membuka Alkitab itu, kok di dalam Alkitab itu ada tulisan Allah gitu. Jadi saya berpikir, oh ternyata orang Kristen, Allahnya itu Allah juga. Pastilah pencipta kan namanya Allah. Itu kemudian saya sudah berlalu begitu saja sampai tidak ingat-ingat lagi. Saya sebagai anak yang nomor satu, saya mengalami didikan yang sangat keras dari orang tua saya, terutama ibu saya. Jadi saya sebagai anak perempuan, anak nomor satu, saya sudah bertanggung jawab menjaga rumah, menjaga adik. Seringkali saya kalau melakukan kesalahan, saya pasti akan kena yang namanya pukulan. Dan pukulannya itu bukan tanggung-tanggung, saudara. Pakai kayu yang dibelah itu besar, itu dipukul ke seluruh badan saya. Jadi seringkali saya lebih suka tinggal di rumah nenek saya. Nenek saya juga punya menantu, dan menantunya sangat cemburu dengan keberadaan saya. Seringkali mereka merendahkan saya, mengejek saya, dan mengata-ngatain yang tidak enak didengar. Walaupun pada waktu itu saya kecil, tapi lama-kelamaan saya mengerti juga maksudnya. Kemudian ketika saya berumur 12 tahun, kurang lebih hampir 13 tahun, ibu saya mengalami sakit tipes dan dia meninggal dunia. Ketika ibu saya sudah tidak ada, saya harus bekerja keras membantu bapak saya membanting tulang. Saya bekerja apa saja yang di kampung seperti mencabut rumput. Kita ngomong matun kalau orang Jawa ya. Kemudian saya pergi ke Jakarta, kurang lebih saya sudah berumur 16 tahun. Saya bekerja di Jakarta menjadi pembantu rumah tangga di keluarga Muslim. Keluarga ini sangat taat, tetapi saya tetap saja bukan seorang yang agamanya taat. Jadi saya menjalankan keagamaan saya ketika bulan puasa saja, yaitu berpuasa, berterawih, sholat subuh, sholat isya, dan maghrib. Tapi selanjutnya tidak. Saya masih ingat ketika saya sholat tarawih di sana, Bapak penceramah itu bilang begini, janganlah kamu seperti Kristen kalau sembahyang itu seminggu sekali. Sementara kita sehari 5 kali belum tentu diterima. Saya membenarkan kata-kata itu, tapi kata-kata itu membatin di dalam batin saya. Saya mengatakan, benar juga ya, ngapain saya susah-susah bersembahyang, menyembah Tuhan, tetapi belum tentu saya akan masuk surga. Jadi buat apa saya taat beragama? Jadi saya pilih untuk menjadi orang awam biasa seperti itu. Jadi saya bekerja dalam keluarga ini kurang lebih sampai saya umur 17 tahun. 18 tahun lah, saya lupa ya, maaf ya. Kemudian saya pergi ke Bandung, dan ketika saya di Bandung, bapak saya sudah menikah lagi karena ibu saya sudah meninggal. Jadi saya punya ibu kedua dan rumah juga sudah dijual. Jadi bapak saya tinggal di rumah ibu kedua saya. Jadi ketika saya bekerja di Bandung, kurang lebih 2 bulan, saya mendapat surat kalau bapak saya itu mengalami sakit muntah-muntah darah. Jadi saya pulang ke rumah ibu saya yang kedua. Di rumah ibu yang kedua ini, di situ ada seorang yang terkenal disebut orang sebagai orang pintar. Dan orang ini juga adalah guru mengaji dari keponakan ibu tiri saya dan juga guru mengaji dari adik lelaki saya. Jadi
orang pintar ini sangat terkenal, dia bisa, misalnya kalau kita mau cari jodoh, bisa lewat dia, atau kita punya dagangan supaya laris, bisa lewat dia. Jadi dia benar-benar orang pintar. Dan kita sebagai orang yang memeluk agama itu, saya percaya bahwa segala kepintaran dia itu dari Allah. Karena semua doanya kan dari kitab suci kita. Jadi saya juga percaya, termasuk saya juga pernah dikasih satu botol minyak, katanya saya tidak tahu sih gunanya untuk apa. Tapi pada waktu itu kan saya gadis yang polos, belum punya pandangan gimana atau bagaimana. Saya tidak pernah memperhatikan orang ini sebagai orang yang serong, apalagi dia seorang yang kalau di kampung katakanlah terpandang ya sebagai imam gitu. Jadi saya sama sekali tidak curiga, tidak punya pikiran-pikiran yang negatif tentang orang ini. Apalagi orang bapak saya kan sedang sakit, dia di situ mengobati bapak saya, merawat bapak saya yang sakit parah. Suatu kali malam-malam kok bapak saya tidak ada gitu. Sudah malam itu saya mencari ke desa-desa lain, di rumah bude saya, rumah Pak D saya, di rumah nenek nggak ada. Saya pulang, bapak pun tidak ada di rumah. Itu sudah sekitar jam 12 malam. Rasanya capek sekali. Dan saya melihat orang pintar yang di rumah emak saya itu, tengah malam itu saya tidak tahu jam berapa lah, karena perkiraan saya sekitar jam 12, karena kami tidak punya jam. Jadi, saya melihat dia berulang kali sembahyang tengah malam. Nanti beberapa menit sembahyang lagi. Saya nggak curiga, saya lihat dia sembahyang lagi. Jadi, berulang kali sembahyang dan semua orang tertidur. Hanya saya dengan dia yang tidak tidur karena saya memikirkan bapak saya belum pulang. Saya tidak tahu bapak saya ada di mana. Dan orang itu seperti biasa kalau memandang saya itu dari ujung rambut saya sampai ujung kaki. Dan setelah dia bersembahyang berkali-kali itu, saya tidak tahu. Saya seperti kayak ada kekuatan yang memaksa saya mengikuti dia. Seperti magnet membawa dia, seolah-olah saya harus nempel ke dia. Jadi dia jalan ke depan, saya ngikutin dia. Tapi hati saya sadar dan saya ingin memberontak, menolak. Tapi tidak bisa. Saya seolah-olah ditarik suatu kekuatan ngikutin dia. Sampai akhirnya saya ke depan rumah, dia berdiri di depan rumah, samping rumah, dia megang-megang saya. Uh, saya nggak berani untuk berteriak karena saya sendiri tidak tahu kenapa. Nggak ada kekuatan untuk melakukan itu. Dan ketika itu saya hanya bisa ingin menangis tapi tidak bisa menangis. Saya tidak tahu kenapa. Jadi saya masih membayangkan bapak saya belum pulang. Kemudian saya masuk, saya duduk di balai-balai rumah ibu tiri saya itu kan gubuk, bukan rumah yang besar, dan saya punya saudara angkat juga, jadi rumahnya sempit, tidak ada tempat tidur, jadi kami tidur di mana saja kami bisa tidur, termasuk di ruang balai-balai itu nggak ada tempat lain, jadi saya karena kecapean, saya tertidur di situ, dan saya tidak tahu orang ini mencabuli saya, dan saya tidak bisa berteriak, karena pertama kalau orang kampung ada masalah sedikit saja akan menjadi aib dan akan dikembor-kemborkan. Dan saya tidak bisa menghadapi itu semua. Jadi saya hanya bisa menangis, menangis dan ketika hari sudah pagi, saya meninggalkan rumah, saya pergi
bekerja menjadi penjual bakso, juga warung rokok di sebuah rumah makan di Tegal, Cabawan Sari pada waktu itu rumah makan untuk khusus bis luar Jakarta, Jawa. Di tempat bekerja ini seringkali saya tanpa sebab saya akan dengan sendirinya menangis, menangis, pokoknya setiap kali saya akan menangis. Orang lain tidak tahu apa yang saya rasakan, penderitaan yang begitu berat bagi saya. Dan orang menganggap saya ini orang gila. Sampai akhirnya saya keceplosan. Saya cerita sama teman saya, dan teman saya ini menyebarkannya ke orang-orang sehingga timbullah gosip yang sangat memalukan ya. Dan di sana juga namanya rumah makan umum, banyak juga pemuda-pemuda hidung belang. Ketika mereka tahu keadaan saya, mereka dengan seenaknya, kalau mereka punya keinginan birahi, mereka akan berkata, kamu kan sudah bukan perawan lagi, kita main yuk. Rasanya sakit sekali saya. Sampah memangnya saya. Tempat sampah gitu, kayak saya ini nggak berharga sama sekali. Dan itu menimbulkan kepahitan kepada seorang laki-laki. Akhirnya seminggu kemudian, adik saya laki-laki datang memberitahu kalau bapak saya sudah sekarat, sudah parah sekali. Jadi terpaksa saya pulang, dan orang pintar itu sudah tidak ada di rumah. Saya melihat bapak saya sudah sangat lemas, dia muntah darah, dan sudah ditungguin sama kakak-kakaknya perempuan, saudara-saudara yang lain. Kemudian dia pamit kepada saya, dia minta maaf kepada saya. Saya juga minta maaf atas kelakuan saya. Akhirnya dia pergi meninggalkan saya. Waktu itu hidup saya betul-betul tanpa arah. Saya tidak tahu mau kemana arah hidup tujuan saya. Orang tua saya tidak punya, pekerjaan saya tidak punya, rumah saya tidak punya. Ada saudara orang tua juga. Maaf, ibu-ibu ya. Maaf teman-teman, saya terharu. Saya merasa hidup saya sudah benar-benar tidak ada harapan. Tapi saya masih punya adik dua yang masih sekolah. Tapi adik saya yang lelaki terpaksa harus berhenti sekolah dan dia bekerja di tempat saya. Dan adik saya perempuan waktu itu masih melanjutkan sekolah. Dia tinggal dengan kakaknya bapak saya, dan miris sekali saya harus mencucurkan air mata karena adik saya ini diperlakukan seperti budak. Tapi saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk membela adik saya atau membawa adik saya kemana. Jadi saya hanya berserah, dan pada waktu itu saya sekitar umur 17, jalan 18 tahun. Setelah kejadian itu, bapak saya sudah meninggal. Saya pergi ke Jakarta. Karena saya tanya sama teman-teman, mungkin ada lowongan di Jakarta. Saya pergi ke sana dengan teman rame-rame. Saya tinggal di rumah kayak kalau zaman dulu itu di Mangga 2, di dekat ITC situ kan ada bangunan-bangunan ilegal ya teman-teman ya. Kita tinggal di situ dan kita dicarikan pekerjaan, ada yang bekerja di konveksi, ada yang di pabrik, dan saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga Kristen. Jadi saya bekerja di keluarga Kristen ini, dia ada satu pembantu,
ditambah saya menjadi 2. Jadi yang satu khusus menjaga anak umur 2 tahun setengah, dan saya yang ngurus semua rumah tangga. Tapi setiap minggu kami harus ke gereja semuanya. Jadi teman saya ini dia akan menjaga momongannya. Sekolah minggu saya mendengar kebaktian. Ketika di kebaktian ini, teman-teman, saya melihat orang Kristen itu mereka nyanyi, bertepuk tangan, melompat, menangis. Saya tuh jijik banget. Jujur saya jijik banget. Saya nggak ngerti. Karena kalau saya menyembah Tuhan, itu diam, kusuk, nggak ada kata-kata, cuma bisik-bisik. Tapi ini lompat-lompat, pakai baju cantik-cantik, seolah-olah bukan suatu penyembahan, seperti pesta kayak gitu. Jadi saya agak merasa jijik gitulah. Tapi saya masih ingat waktu itu dalam kebaktian Pak Pendeta dia bicara tentang korban, yang dia mengatakan kalau korban sembelihan yang setiap tahun sekali disembelih itu tidak akan menghapus dosa kita, dan hanya akan mengingatkan setiap kali kita berdosa, kita akan diingatkan, korban itu akan mengingatkan dosa-dosa kita. Dan di sana juga saya dengar bagaimana disebutkan Nabi Musa, disebutkan nabi-nabi yang di dalam kitab suci saya juga. Jadi saya berpikir, loh kok sama ya? Kok ternyata kitabnya sama ya? Berarti Allahnya sama dong, Allah yang menciptakan langit dan bumi dong. Oh, berarti orang itu sama. Satu kali, satu pujian di kebaktian, dia mengatakan, lagu ini berbunyi, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, dia lepaskanku. Ini aku jadi baru. Ketika aku berputus asa. Ketika perkataan berputus asa, itu teman-teman, hati saya merasakan luar biasa. Itu saya sedang berputus asa, tidak seorang pun tahu, majikan saya tidak tahu. Itu yang saya alami. Saya pamitan, minta ke bawah, turun, saya ke toilet karena saya tidak mau majikan tahu kalau saya menangis. Jadi saya mendengarkan pujian itu begitu menjamah saya sehingga membuat saya menangis. Untuk naik lagi rasanya saya malu ya, karena itu kan gerejanya besar, sementara saya kan bukan orang Kristen. Saya belum pede banget jalan di tengah-tengah orang banyak, akhirnya saya menunggu saja lah di bawah. Di bawah juga semua ruangan buat sekolah minggu, jadi otomatis saya sendirian. Di situ ada banyak teratat-teratat khusus, meja untuk teratat. Jadi di situ saya iseng-iseng saja lihat-lihat. Saya lihat banyak teratat, tapi yang satu teratat yang menyentuh hati saya itu Matius 11 ayat 28 yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang lemah letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Itu saya bertanya, ini maksudnya apa ya? Ketika saya kecil, saya ingat saya nonton TV di rumah tetangga, kalau orang Kristen itu kalau berdoa kan kepada pendeta. Jadi saya berpikir, oh mungkin ini Tuhannya orang Kristen, minta saya curhat sama pendeta. Tapi saya pikir, ngapain sih curhat-curhat? Nggak lega, nggak apa-apa kok. Saya nggak perlu lega, nggak apa-apa. Tuhan tahu kok, ngapain saya curhat-curhat pendeta, malu-maluin. Gitu ya pikiran saya pada waktu itu.
Jadi saya pendam sendiri. Waktu berlalu berjalan, saya terus merasa hidup saya tidak berguna. Bahkan saya berpikir kematian itu baik, akan melepaskan segala persoalan saya. Masalahnya saya punya adik perempuan. Kalau dengan adik laki-laki saya tidak peduli karena memang laki-laki itu bukan sesuatu yang penting buat saya. Jadi saya punya adik perempuan yang masih sekolah, masih SD. Saya berpikir kalau saya bunuh diri, kalau saya mati, terus nanti kalau dia ada masalah mau curhat sama siapa? Kalau dia apa-apain orang, siapa yang mau belain? Jadi adik perempuan saya ini yang membuat saya bertahan, dan saya tidak melakukan tindakan seperti itu. Tapi kadang-kadang ketika saya sedang sendiri, ketika saya sedang teringat kejadian itu, saya tanpa sadar saya punya pikiran ingin mati juga. Dan di tembok di dapur majikan saya satu kali sepi, saya, oh maaf saudara, maaf teman-teman, saya bentur-benturkan kepala saya di tembok sekuat-kuatnya, tapi sama sekali tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sakit, sampai pokoknya nggak ada rasa sakit. Pokoknya segala penderitaan yang saya tanggung itu tidak ada yang tahu, termasuk majikan saya tanggung sendiri. Sampai suatu kali tiba-tiba anak majikan saya yang baru berumur 2 tahun setengah mengalami sakit epilepsi. Jadi waktu dia tiba-tiba itu matanya melotot ke atas, mulutnya berbusa, dan tangan kakinya itu ke belakang seperti binatang seperti itu. Dia seperti itu, dan majikan saya mendoakan haleluya, haleluya, haleluya kayak gitu, mendoakan supaya dia tidak epilepsi kayak gitu, tidak kejang-kejang. Saya tanya kepada majikan saya, kok doanya kok haleluya ya? Nyonya haleluya itu artinya apa? Katanya saya, nggak tahu, tanya papi tuh. Tuan, haleluya itu artinya apa? Nggak tahu, orang saya bukan pendeta katanya. Oh, jadi saya tidak tahu apa itu haleluya pada waktu itu. Jadi kemudian majikan saya menelpon gereja, tapi gereja hanya mengutus anak rohaninya, perempuan, orang Solo. Jadi kita berdoa bersama, kita sharing, tapi kemudian dia masuk ke kamar saya dan teman saya ini, kita berdua ditanya sama ini anak rohani gereja. Dia tanya saya, kamu ada jimat tidak? Pada mulanya saya tidak mengaku, karena memang dalam kepercayaan saya jimat itu sangat penting karena untuk melindungi kita supaya kita tidak diganggu orang-orang jahat atau roh-roh jahat. Jadi kadang-kadang juga ada jimat yang supaya kita cepat dapat jodoh kayak gitu. Jadi pada waktu itu dia tanya, saya tidak mengaku, teman saya juga tidak mengaku. Sampai akhirnya dia sendiri bersaksi, dia bilang dia dulu juga seorang yang agamanya Islam, dan waktu dia SMA, dia camping naik gunung, dia jatuh dari gunung, ada batu masuk kepala. Jadi dia di rumah sakit itu, dia didatangin pendeta. Pendeta itu mau berdoa untuk dia, tapi dia tidak mau, karena dia kan bukan Kristen. Dia tidak mau didoakan oleh pendeta itu, tapi pendeta itu datang sampai 3 hari berturut-turut, dan dia sudah tidak tahan lagi karena sakitnya itu sudah sampai keluar nanah kayak gitu. Jadi akhirnya dia bilang, kalau memang saya bisa sembuh, saya akan percaya Yesus. Jadi pendeta yang mengunjungi dia itu akhirnya berdoa untuk dia,
dan malam itu dia bisa tidur dan batunya keluar sendiri dari dalam kepalanya dia. Jadi sejak saat itu dia cerita dia ketika sebelum dia percaya Yesus, dia juga pergi ke Gunung Lawu untuk mencari jimat-jimat itu karena bagi dia itu sangat penting, dan di dalam kampung dia juga kebanyakan orang pada pakai seperti itu. Jadi sudah menjadi umum, termasuk saya. Jadi ketika dia sudah bersaksi, akhirnya kami mengaku. Saya kasih itu minyak yang dari orang pintar itu, dan teman saya juga ada jimatnya, kasih dia untuk dibawa ke gereja dibakar. Dan pada hari Minggu kita rame-rame ke gereja seperti biasa, dan di gereja itu anak majikan saya yang kena epilepsi itu, maaf ya teman-teman, saya belum menceritakan kalau dia itu dibawa ke dokter ya. Jadi dokter mengatakan anak majikan saya ini terkena epilepsi. Jadi epilepsi itu bukan penyakit keturunan dan juga bukan penyakit yang menular, tetapi bisa diobati kalau dia minum obat secara teratur selama 2 tahun. Kemudian di gereja didoakan, Pak Pendeta ini tumpang tangan di kepala anak majikan saya ini. Dia tengking, dia katakan di dalam nama Yesus, keluar semua roh jahat, keluar setan, keluar roh iblis, keluar segala sakit penyakit. Saya lihat kok doanya kok begitu. Kalau dalam kepercayaan saya, dalam agama lama saya, kalau kita orang sakit, saya masih ingat sekali adik saya sakit panas, yang lelaki sampai matanya mendelik-mendelik ke atas, manggil orang pintar yang tempat saya belajar mengaji, itu dia pakai diminumin air, terus kalau di kampung kan ada tuh ya, binatang undur-undur namanya, jadi di debu gitu dia jalannya mundur. Nah binatang itu dipakai untuk ngobatin adik saya supaya tidak panas. Jadi dijampi-jampi, dikasih air, masih dikasih obat. Sementara saya ngelihat anak majikan saya dipegang kepalanya, terus dibilangnya roh jahat, roh ini semuanya diusir, seolah-olah itu apa, ada setan-setan di dalam tubuhnya anak majikan saya gitu, dalam pikiran saya. Mana mungkin sakit penyakit bisa diusir, diobatin dong. Dalam pikiran saya, orang Kristen ini bodoh ya, dalam pikiran saya. Kok sakit penyakit kok diusir kayak gitu. Pada waktu itu saya belum mengerti ya teman-teman. Jadi minggu pertama berdoa masih kambuh, minggu kedua berdoa masih kambuh, minggu ketiga didoain lagi sudah tidak kambuh-kambuh lagi, sudah jarang. Jadi minggu keempat masih didoakan tidak kambuh-kambuh lagi. Jadi majikan saya, oh mungkin lihat aja 1 minggu lagi deh, nanti kita bawa ke dokter lagi kayak gitu kan. Ternyata selama itu tidak pernah kambuh-kambuh lagi. Jadi majikan saya memberanikan bawa ke dokter anaknya ke ini, dan dokter mengatakan sembuh total, tidak ada epilepsi. Saya heran, tapi saya tidak percaya kalau itu Tuhan yang menyembuhkan. Saya belum percaya pada waktu itu. Saya berpikir, kebetulan seperti itu. Jadi setelah peristiwa itu, akhirnya teman saya ini meninggalkan majikan saya. Dia tidak bekerja lagi di sana. Jadi otomatis saya sendiri mengurus anak juga, mengurus rumah tangga. Setiap hari Selasa sore, di sebelah majikan saya juga ada sekolah minggu khusus buat anak-anak. Jadi biasa kalau sore itu para babysitter sudah mandi, bawa anaknya, rame-rame kita ngumpul-ngumpul. Jadi sebelah rumah mengadakan sekolah minggu. Jadi kita ke sana kumpul-kumpul di situ. Sekolah minggu di situ biasanya kita cerita tentang Alkitab seperti Nabi Nuh, Nabi Adam. Itu yang saya perhatikan. Oh, ternyata Nabi Nuh, Kristen juga ada Nabi Nuh ya. Kok sama ya ceritanya? Itu apa, air bah gitu. Terus kok ada Nabi Adam juga, berarti sama dong. Dalam pikiran saya seperti itu. Setelah itu si guru sekolah minggu ini ngasih mbak-mbaknya, kita para babysitternya ngasih, ini buat mbaknya, ini buat susternya, ini buat ini. Saya dikasih juga. Dan
saya baca itu Matius 11 ayat 28. Penyemarilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan pikiran saya, ya apaan sih? Apa benar Tuhan ya? Apa dia tahu perasaan saya ya? Ini sobek aja. Saya nggak percaya, maksudnya nggak ngerti, nggak ngeh gitu, saya buang aja. Jadi di rumah majikan saya itu kan ada lemari hiasan juga, di sana ada bingkai gambar Tuhan Yesus tersenyum membuka tangannya, dan di situ ada ayat Matius 11:28. Biasanya kalau saya ngelap itu tuh biasa aja, tapi hari itu saya merasa kayak kok ayat ini kayak hidup ya, seolah-olah memanggil-manggil saya untuk baca, untuk ngeliatin kayak gitu. Tetapi sekali lagi saya, kebetulan aja kali ya, saya nggak ngerti. Jadi suatu malam, kira-kira jam 11:30, kurang lebih seperti itu. Biasanya saya kalau jam 11 sudah tidur. Karena besok pagi kan saya harus menyiapkan anak pergi sekolah playgroup. Jadi saya tidak bisa tidur malam itu. Saya guling sana, guling sini, sampai malam banget. Saya nggak bisa tidur, saya takut nggak bisa bangun. Saya paksakan aja mata saya pejamkan. Jadi saya tidur itu matanya saja yang tidur, tapi hati saya bangun. Saya sadar majikan saya, Tuan sama adiknya masih nonton bola, teriak-teriak, dan mereka juga nggak teriak kuat-kuat sekali sih, biasa aja. Cuma pas lagi gol gitu mereka teriak gol kayak gitu. Jadi pas saat itu antara tidur dan tidak, saya mau bilang tidur, tapi saya dengar semua suara, termasuk suara jangkrik saya dengar. Mau bilang bangun, tapi mata saya merem melekat banget. Karena memang saya nggak bisa tidur. Jadi malam itu saya merasakan seperti ada di sebuah taman. Taman itu begitu indah, luar biasa indah. Rumputnya hijau, hijaunya itu nggak sama seperti, nggak pernah saya kan waktu kecil juga tukang nyari rumput ya buat kambing bapak saya. Jadi saya tahu mana rumput hijau muda, mana rumput yang tua. Tapi rumput itu nggak sama. Pokoknya bagus banget, hijaunya itu bagus dan tamannya juga bagus banget. Di belakang saya, sini sebelah kanan sini ada orang tinggi banget. Dia berjubah, saya tidak melihat wajahnya, cuma badannya sama jubahnya saja. Dia berdiri di belakang saya, dan kemudian dia memperlihatkan saya sebuah rumah di sebelah kanan itu. Aduh, rumahnya sangat-sangat bagus. Dia bangunannya, semua bilang seperti masjid, tapi dia bukan masjid. Gereja juga bukan gereja, tapi dia bentuknya kayak masjid begitu. Kayak bangunan kuno begitu, tapi bagus banget. Dia kilau-kilauan seperti emas. Emasnya juga bukan emas kuning, tapi emas yang tua kayak gitu. Sangat bagus dan mengkilap-mengkilap, dan kilap-kilapnya itu seperti pelangi. Tapi bukan pelangi kasar di langit gitu, bukan. Dia kecil, halus kayak gitu. Pokoknya bagus banget. Mengkilap-mengkilap. Saya tuh terkagum-kagum. Karena saya orang miskin ya, saya nggak pernah lihat sesuatu yang indah. Jadi melihat begitu, saya tuh tercengang, mulut saya nggak bisa buka. Kemudian orang yang berdiri di belakang saya ini, dia mengulurkan tangannya begini ke depan saya, ke arah kiri. Saya melihat ke kiri, nggak ada apa-apa, gelap saja. Pokoknya saya terkagum-kagum itu, tapi orang yang di belakang saya minta saya lihat ke kiri sampai 3 kali. Jadi saya penasaran juga, ada apa sih? Saya lihat ke kiri, ternyata kuburan. Kuburan itu hanya tanah ditumpuk begitu saja, karena di kampung saya kan bukan orang yang kuburannya dibangun gitu, bukan, cuma tanah ditumpuk. Saya lihat kuburan itu masih segar, dan saya perhatikan dia terbuka.
Di dalam kuburan itu ada cahaya, cahaya terang. Saya perhatikan lagi dalam sekejap mata. Itu bukan kuburan lagi, tapi lautan api. Benar-benar lautan, saudara. Dia bukan kayak apa ya? Dia apinya itu bentuknya seperti kalau besi dibakar. Jadi apinya bentuknya bukan seperti bakar-bakaran kompor gitu, bukan. Dia seperti bara gitu, bentuknya bara. Itu lautan luas lebar, nggak ada yang kelihatan selain kaki saya saja berdiri, itu darat. Sama Tuhan Yesus, orang yang tinggi di belakang saya itu saja darat. Selebihnya itu sudah lautan, benar-benar lautan. Jadi saya lihat di tengah lautan itu seorang wanita yang melahirkan saya, dia ibu saya, setengah badannya tenggelam ke dalam api, tetapi tidak terbakar. Dia melambaikan tangannya ke atas ke arah saya, minta tolong, sambil dia menggertak-gertakkan giginya kesakitan, tapi dia tidak bicara apa-apa, hanya menggertak gigi kesakitan. Saya masih ingat ketika ibu saya masih hidup, saya bukan hanya sering dipukul, sering dimarahi, bukan hanya harus memberikan uang, harus bekerja, pokoknya intinya kalau orang kampung itu katanya kalau punya anak itu sama dengan menanam, nanti akan menuai hasilnya. Seperti itu. Ibu saya juga pernah cari porkas, pada zaman itu kan ramai ya porkas. Saya masih ingat ibu saya bawa sejen, dan setahu saya tetangga yang mengantarkan dia ke cari nomor itu sama ibu saya dilempar oleh kuasa gelap. Dan saya tahu ibu saya juga percaya kepada kuasa-kuasa dukun. Tapi walau bagaimanapun dia ibu saya. Jadi saya bilang, saya memaafkan dia. Dan saya mau menolong dia. Saya mau angkat kaki saya, menolong dia. Saya rela masuk neraka karena dia ibu saya. Tetapi kaki saya melekat. Saya tidak bisa bergerak. Karena saya belum meninggal ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa bergerak. Saya hanya bisa memandang sangat mengerikan teman-teman. Itu neraka betul-betul ada teman-teman. Dia betul-betul ada, nyata. Lautan lagi bentuknya, kalau sekali lempar udah ke situ. Mending kalau mati terbakar hangus jadi angus. Itu nggak terbakar teman-teman, itu saya nggak terbakar. Hanya tenggelam di dalam api itu. Saya nggak tahan, sampai nggak tahan. Saya bilang, Tuhan, saya mau buka mata sebentar ya, nanti saya lihat lagi ya. Tetapi ketika saya membuka mata, saya tidak tahan lagi. Ternyata saya ada di kamar. Dan ketika saya tutup lagi, sudah tidak ada. Saya mau bilang ini mimpi. Tetapi saya sadar betul, majikan saya sedang nonton TV. Saya dengar suara apapun. Suara cicak saya dengar. Ketika saya sedang melihat penglihatan itu, saya dengar suara majikan saya berteriak-teriak nonton bola. Saya dengar. Tapi tetap saja saya berpikir itu juga mimpi. Saya tidak bercerita kepada siapapun. Saya anggap itu ya mungkin mimpi. Itu pemikiran saya. Saya belum percaya kepada Yesus sepenuhnya pada waktu itu. Tapi saya mikir juga, mungkin maksudnya supaya saya jangan seperti ibu saya atau gimana, saya nggak ngerti lah. Pokoknya saya degil dan degil, hati saya degil, hati saya keras, saya nggak percaya. Sampai akhirnya berakhir saya berakhir tahun itu tahun 1995 sampai mau berakhir kita merayakan Natal. Maaf, belum teman, itu masih awal 1994 saya merayakan Natal. Berarti saya masih ingat saya menyiapkan anak majikan saya untuk acara Natal. Saya menyiapkan membuat puisi, membuat bintang,
menyiapkan untuk sekolah minggu. Padahal pada waktu itu saya sebetulnya belum percaya Yesus, tapi saya sudah diinjili sebetulnya sama Pak Pendeta. Saya sudah membuat pengakuan, tetapi saya melakukan semua itu karena saya nggak enak aja sama majikan saya. Kan anak majikan saya sudah sakit gara-gara jimat saya, jadi saya nggak enak dong. Jadi saya pura-pura terima Yesus gitu pada waktu itu. Sampai acara Natal itu selesai, dapat hadiah bungkus-bungkusan gitu, di dalamnya ada teratat juga. Dan teratatnya masih sama Matius 11 ayat 28. Saya nggak ngerti kenapa, kayak padahal saya tahu ayat Alkitab itu kan banyak, teratat di gereja juga banyak. Mengapa cuma itu saja yang selalu dikasih ke saya? Singkat cerita, pada akhir 1995 akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari majikan saya. Jadi saya bekerja di Bekasi, menjadi pembantu rumah tangga di tempat lain, di keluarga Muslim di Bekasi sana. Dan saya berpikir ingin melupakan semuanya apa yang sudah saya alami. Karena saya kan belum sampai Al-Quran ya, baru sampai Iqra, dan doa-doa saya juga belum 100% hafal. Jadi saya mau meninggalkan Tuhan Yesus dengan menghafal Iqra. Jadi saya setiap hari ada waktu saya baca Iqra. Tapi setiap kali saya buka Iqra, wajah Tuhan Yesus yang ada di bingkai rumah majikan saya itu muncul di situ. Dia tersenyum. Nanti saya tutup lagi. Besok atau sore atau siang saya ada waktu, saya buka lagi. Ada lagi wajah Tuhan Yesus di situ senyum. Saya sampai marah, saya bilang, saya nggak mau jadi orang Kristen. Kalau saya jadi orang Kristen, nanti saya nggak bisa dapat jodoh. Nanti saya nggak bisa punya suami. Nanti saya dicela orang. Tetapi di dalam batin saya itu bergulat. Dulu saya tidak tahu kalau itu Roh Kudus. Saya dulu berpikir hati saya itu ada dua. Jadi hati saya bergulat. Yang satu bilang, kamu sudah percaya saya, kamu ikut saya. Saya bilang, enggak, saya akan ikut kamu, saya malu ikut kamu. Nanti saya nggak dapat jodoh. Nanti orang Kristen kan nggak ada di tempat saya, nggak kawin-kawin. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya ketika saya buka lagi, teman-teman tahu ya kalau Iqra itu kan hurufnya besar-besar ya, Arabnya itu besar-besar. Itu tiba-tiba seperti di zoom, dia kabur semua, nggak tahu kemana bentuknya. Sampai hari ini saya nggak bisa lihat tulisan Arab selain alif, bata, sajim. Selain itu saya nggak bisa lihat. Apalagi yang kecil-kecil, yang besar aja saya nggak bisa lihat. Kemudian pada akhir pas Natal 1995, pas itu Natal, tetangga majikan saya kan ada yang Kristen. Yuk kita ikut Natalan yuk, katanya. Terus saya bilang, saya kan belum percaya Yesus, saya cuma pernah ke gereja aja karena sering cerita ke dia. Jadi dia tahu semua, tapi saya nggak cerita kepada majikan saya. Jadi majikan saya marah, dia bilang, kamu ini sebenarnya Kristen apa Islam sih? Saya sampai nggak ngomong sama suami gara-gara kamu. Tapi saya nggak bisa dibendung hati saya harus pergi ke gereja. Malam itu merayakan tahun baru 1996. Jadi saya hujan-hujan saya pergi juga. Ya udah saya pergi, katanya. Saya pergi pinjam payung dan pulang jam 1 malam payungnya hilang. Gara-gara kamu sih, saya sampai ngomong sama suami, payung mahal lagi hilang. Itu cobaan pertama, teman-teman. Dan setelah itu saya minta izin ke gereja setiap minggu. Jadi di gereja itu, gereja ruko gitu ya, jemaatnya kurang lebih 8 orang sampai 10 orang. Saya nggak, pada waktu itu saya kan orang baru ya, saya belum mengerti berdoa, belum mengerti, semua orang berbahasa roh. Sementara saya buru-buru bahasa roh, saya bahasa Indonesia aja
Saya nggak ngerti, saya cuma bisa meneteskan air mata, menangis, dan hanya bisa menangis. Saya kalau doa cuma menangis. Makanya kalau orang bilang sama saya bahasa roh, saya bahasa tetesan air mata. Saya hanya menangis, dan satu kali uh, yang ibu-ibu nyari yang perempuan cari yang perempuan lagi, yang suami istri pasangan suruh saling mendoakan. Jadi ada ibu-ibu mendekati saya, dia mendoakan saya, tapi udah waktu giliran saya mau mendoakan dia, saya nggak tahu gimana cara berdoa. Saya malu banget. Akhirnya saya tidak ke gereja lagi, dan tetangga majikan saya ini kan juga sponsor ke luar negeri. Jadi dia menawarkan saya ke Malaysia. Saya bilang sama dia, saya ini kan nggak sekolah, nggak bisa menulis. Kamu bisa baca? Bisa, tapi nggak bisa menulis. Saya nggak bisa nulis, bener teman-teman. Huruf besar kayak apa, titik kayak apa, naruhnya di mana, space kayak apa, gimana, satu kata itu kayak gimana, saya nggak ngerti bener-bener. Jadi kalau saya menulis itu langsung bablas. Kadang-kadang saya niru-niru teman-teman yang pernah saya lihat, karena mereka juga orang kampung, sekolahnya juga sekolah di kampung, kadang-kadang huruf besar taruh di belakang, kadang di tengah, jadi kayak mainan. Saya ikutin aja kayak gitu, dan rasanya lucu ketika saya sudah bisa. Jadi waktu itu tahun bulan April 1996, saya ke Malaysia bekerja sebagai TKW di Malaysia. Jadi di Malaysia ini kan kalau orang Melayu bahasa Melayu, bahasanya sendiri-sendiri, bukan seperti di Indonesia satu bahasa. Sana itu sendiri-sendiri. Jadi kalau orang Cina, mereka bahasa Cina, bahasa Hokkien kalau di Penang, kalau di Kuala Lumpur bahasa Cantonese, kalau India, bahasa Tamil gitu. Jadi majikan saya tidak menguasai bahasa Melayu, mereka berbahasa Inggris. Jadi bahasa Melayunya itu nggak ada arahnya. Seperti kalau contoh sekali ya, kalau dia bilang sama saya, Jess, saya minta itu mie taruh di dalam mangkok, dia nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi cuma pakai bahasa tangan di kepala-kepala gini, mi, pinggan, kayak gitu saja. Tapi saya paham artinya. Kayak gitu. Jadi karena kami beda bahasa, seperti ayam sama ite, kami terjadi perselisihan dengan nenek di rumah majikan saya, itu mertua majikan saya. Jadi saya sangat bersyukur majikan saya ini menganggap saya seperti keluarga. Saya diberi kebebasan, tidak ada harus begini, harus begitu, tidak ada. Semua kebebasan, saya melakukan kebebasan di rumah majikan saya, ngatur sendiri. Cuma masak diatur malam saja, kalau siang itu cuma nenek, kalau cucunya pulang sekolah makan baru masak, kalau tidak ya tidak. Satu kali saya membuat kesalahan karena kami kan beda bahasa. Jadi nenek ini kan seringkali cemburu kalau saya dekat sama bos perempuan. Jadi dia membuat masalah sampai dia mengeluarkan kata-kata yang kasar sekali. Kalau dia bilang perempuan gitu ya, maksudnya ya, perempuan, kalau bahasa Arabnya wati, tau lah ya, bahasa Hokkiennya puke gitu. Jadi perempuan artinya lah kayak gitu. Tersinggung banget, saya sakit hati banget karena waktu itu saya juga masih muda, saya belum bisa menghargai sikap orang tua. Saya juga bukan orang yang pokoknya belum mengerti, emosi saya juga tidak stabil karena pengalaman hidup saya, sehingga akhirnya membuat nenek shock dan dia tidak mau bicara dengan saya selama 3 hari. Jadi selama 3 hari saya hanya bekerja rutin, yang lain selain itu kalau tidak disuruh saya tidak bekerja. Dia tidak mau bicara dengan saya selama 3 hari itu. Tapi saya setiap hari berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya sudah nyakiti nenek, Tuhan Yesus ampuni saya sudah nyakiti nenek, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya doa 24 jam kali 3 hari. Sampai pada hari yang ketiga itu Tuhan saya
mondar-mandir di depan kamar saya. Dalam hati saya, aduh, kayaknya saya mau diterminate, mau dipulangkan ke Indonesia. Dia saya lihat mukanya sedang mikir mau ngapa, dia mondar-mandir. Saya cuma bengong aja di dalam, bingung apa mau dipulangkan gitu. Gak taunya dia cuma bilang, kamu baru gaduh baru bertengkar sama nenek ya. Dia bilang, iya Tuhan, saya minta maaf Tuhan, saya tidak menguasai emosi saya mohon maaf, saya tidak tahu marah-marah sama orang tua. Terus dia bilang, udah mulai hari ini kamu jangan marah lagi sama nenek, kamu jangan diam, dia kan orang tua. Jadi kalau dia nggak nyuruh kamu yang tanya, jangan tunggu disuruh dan jangan sampai dia nanya kamu. Jadi kamu yang tanya dulu, kan kamu di sini kerja. Oh baik Tuhan. Setelah ngomong kayak gitu, Tuhan pergi. Jadi di rumah cuma ada saya sama nenek. Nenek seperti biasa orang tua, dia akan tidur di kursi panjang di depan TV. Saya bilang sama nenek, Nek, saya minta maaf ya Nek. Nenek hari ini mau masak apa? Nggak seperti biasanya teman, kalau orang tua kan nggak kerja, pelit ya. Biasa kita cuma makan kobis direbus, dikasih kecap asin, itu sudah menjadi spesial setiap hari. Tapi hari itu, oh itu ada brokoli, kita masak, kita makan berdua kayak gitu. Jadi ketika itu dia masih di ruang depan, saya ke ruang belakang. Rumahnya besar sekali, rumah majikan saya teman-teman. Jadi dari ruang depan ke tengah itu sangat jauh. Jadi saya buka kulkas, saya ambil sayur di kulkas, itu masih dalam keadaan terbuka kulkas, saya berlutut di situ. Saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih, haleluya, Yesus terima kasih. Teman-teman, saya merasakan kepala saya dielus-elus, teman-teman. Benar-benar dielus-elus tangan manusia. Benar rasanya seperti tangan manusia, saya dielus-elus, disayang-sayang begini. Saya begini, siapa yang ngelus-ngelus saya? Tuhan sudah kerja, nenek gak mungkin melakukan itu. Ketika saya menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, tidak ada siapa-siapa teman-teman. Saya bilang itu hantu, tapi kalau hantu yang saya tahu pasti merinding. Tapi ini tidak teman-teman, saya merasakan sukacita yang luar biasa, hati saya damai banget. Sampai akhirnya saya ambil brokoli, saya taruh di dapur, masuk kamar, saya lompat-lompat teman-teman. Saya bilang, Tuhan Yesus Engkau sudah mengampuni saya. Tuhan terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Tuhan ini benar Engkau Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak percaya ini benar Engkau Tuhan. Gitu, saya sukacita banget. Dan kejadian itu nenek sudah tidak cemburuan lagi. Cuma ya seperti itu teman-teman, karena majikan saya itu kan Buddhis, Konghucu, sementara saya Kristen. Saya dari awal sudah bilang sama majikan saya, kalau saya Kristen, saya tidak akan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhannya dia, maksudnya kayak gitu. Dan ya jadi nenek Tuhan setuju, tapi nenek kurang setuju. Jadi seringkali makan beras semuanya disembah. Kalau pas hari sembahan itu, saya akhirnya dengan gaji saya sendiri saya makan, beli roti. Dan puji Tuhan, ketika akhirnya saya finish 2 tahun, tapi nyonya saya minta sambung lagi. Saya bilang saya tidak mau karena neneknya cerewet. Tapi ketika hari pas Desember, 25 Desember, masih bisa dilanjutkan Pak Yusuf. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Doa kami semua teman-teman ada di dalam kebaikan Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Mia yang sudah berkenan, bermurah hati untuk hadir untuk membagikan kesaksian yang luar biasa, bagaimana karya Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup Ibu, dan apa yang Ibu lakukan itu sangat menguatkan dan memberkati banyak orang,
dan menuntun Amin. orang kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada keselamatan yang kekal. Ya, Amin. dan teman-teman yang ingin mendukung pelayanan ini, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening. Oke, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih buat semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Dengan nafas dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hati.